Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah ide bisa nyebrangin lautan luas dan ngubah sebuah peradaban? Hari ini kita bakal nyelidikin salah satu misteri terbesar di Nusantara. Gimana ajaran dari India bisa sampai dan ngebentuk kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Ini bukan cuma pelajaran sejarah biasa ya, ini lebih kayak sebuah investigasi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah kebudayaan yang kompleks bisa nyebrang samudra di zaman dulu? Di saat perjalanan itu taruhannya nyawa. Siapa yang bawa? Terus, apa motif mereka? Yuk kita periksa satu persatu tersangka utama dalam misteri ini. Coba deh kita lihat peta ini. Jaraknya itu luar biasa jauh loh, bahkan buat standar zaman sekarang. Coba bayangin gimana di zaman dulu. Ini nunjukin kalau pasti ada dorongan yang kuat banget di balik perjalanan ini. Jadi, siapa yang nekat ngelakuin ini pertama kali? Mari kita cek tersangka pertama kita. Oke, tersangka pertama kita adalah kaum intelektual dan agamawan pada masanya, para Brahmana atau kasta pendeta. Teori ini bilang kalau penyebaran budaya ini dipimpin sama para ahli. Jadi teori Brahmana ini yang dicetuskan oleh Jesse Van Lower, gagasannya tuh begini, para pendeta ini diundang langsung sama kepala-kepala suku di Nusantara. Tujuannya apa? Buat melegitimasi dan naikin status mereka lewat ritual-ritual keagamaan. Ya masuk akal, karena cuma para Brahmana yang benar-benar menguasai kitab suci Weda dan bahasa Sanskerta, bahasa yang dipakai di prasasti-prasasti kerajaan tertua di Indonesia. Di satu sisi, teori ini kedengarannya kuat banget kan? Cuma kaum Brahmana yang ngerti ritual rumit dan teks suci buat mendirikan kerajaan Hindu. Tapi, ada satu kelemahan yang fatal nih. Ajaran Hindu kuno itu justru ngelarang para Brahmana buat nyebrangin lautan. Kenapa? Karena dianggap bisa menodai kesucian mereka. Nah lo, kontradiktif banget kan? Ini yang bikin teori ini agak goyah. Oke, kita geser ke tersangka kedua. Sebuah teori yang ceritanya lebih soal penaklukan dan kekuasaan. Kasta Ksatria, alias para prajurit dan bangsawan. Teori Ksatria yang didukung sama C.C. Burks ngasih kita skenario yang beda banget. Bukan undangan damai, tapi penaklukan. Coba bayangin para pangeran dan prajurit India yang kalah perang di negerinya, terus mereka kabur ke Nusantara. Di sini mereka mendirikan kerajaan baru dan ya, pakai budaya dan agama mereka buat nguatin kekuasaan. Nah, visual ini seolah-olah ngasih kita bayangan ya, siapa sih para tokoh utama dalam teori ini? Para prajurit dan bangsawan yang nggak cuma bawa pedang buat menaklukkan, tapi juga bawa simbol-simbol kebudayaan buat bangun dinasti baru di negeri orang. Kekuatan teori ini ada di beberapa cerita rakyat kita, kayak legenda Aji Saka, yang nyeritain soal pahlawan penakluk dari negeri seberang. Tapi kelemahannya fatal banget. Bukti fisik. Hampir nggak ada jejak arkeologis yang nunjukin adanya invasi besar-besaran dari India. Kerajaan-kerajaan awal di Nusantara juga nggak kelihatan kayak koloni asing. Jadi buktinya lemah banget. Tersangka ketiga kita ini bukan agamawan, bukan juga prajurit. Mereka adalah para pedagang. Teori Waisya ini bilang kalau semua ini terjadi karena dorongan ekonomi, yaitu perdagangan. Teori yang dipopulerkan oleh N.J. Krom ini rasanya lebih alami ya. Para pedagang India kan berlayar ke Nusantara buat nyari rempah-rempah. Sambil nungguin angin muson yang pas buat pulang, mereka tinggal berbulan-bulan. Selama itu, mereka interaksi sama penduduk lokal, bikin pemukiman, bahkan ada yang nikah sama perempuan setempat. Nah, lewat interaksi sehari-hari inilah, budaya dan agama nyebar pelan-pelan. Coba deh, bayangin suasana pasar kuno yang super rame. Disinilah, di antara wangi rempah-rempah dan riuhnya tawar-menawar, ide-ide dan kepercayaan baru mungkin ikut berpindah tangan, sama kayak barang dagangan itu sendiri. Bukan di kuil yang sepi, tapi justru di pusat perdagangan yang sibuk. Teori ini punya kekuatan besar. Jalur perdagangan antara India dan Nusantara itu emang udah ada dari zaman kuno dan buktinya banyak. Tapi ada juga kelemahannya. Para pedagang ini kan bukan ahli agama. Mereka mungkin nggak paham filosofi yang dalam di balik ajaran Hindu-Buddha. Teori ini juga kurang bisa ngejelasin kenapa yang diadopsi itu justru ritual-ritual kerajaan yang kompleks, bukan sekedar kepercayaan rakyat biasa. Oke, teori keempat kita ini ngelihat dari sudut pandang yang beda banget, dari lapisan sosial paling bawah, kasta Sudra. Teori Sudra dari Van Weber ini ngebalikin perspektif kita. Penyebarannya terjadi dari bawah ke atas. Jadi yang bawa kepercayaan ini adalah para pekerja, buruh, bahkan mungkin budak dari India. Bukan lewat ajaran formal di istana, tapi lewat tradisi sehari-hari yang pelan-pelan nyampur sama budaya lokal.
Nah, inilah wajah-wajah di balik teori sudra. Bukan raja atau pendeta dengan agenda besar, tapi rakyat biasa, pengrajin, petani, dan pekerja yang mungkin tanpa sadar jadi pembawa benih-benih perubahan budaya. Kelemahan teori ini, terus terang, cukup mendasar. Kasta Sudra itu punya pengaruh sosial yang kecil banget buat bisa nyebarin agama secara sistematis. Dan yang lebih penting, mereka itu nggak bisa bahasa Sanskerta atau ngerti kitab Weda, dua elemen kunci dari Hinduisme yang justru diadopsi sama kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jadi agak susah diterima. Setelah kita periksa 4 teori soal orang India yang datang ke Indonesia, gimana kalau kita coba lihat dari perspektif baru yang radikal? Anggap aja ini plot twist dalam investigasi kita. Selama ini kan kita berasumsi arusnya itu dari India ke Indonesia. Tapi, gimana kalau kita salah? Gimana kalau justru sebaliknya? Gimana kalau inisiatifnya itu datang dari Nusantara sendiri? Nah, ini dia teori arus balik. Teori ini benar-benar membalikkan narasinya. Teori ini bilang kalau para bangsawan dan cendekiawan dari Nusantara lah yang secara aktif nyari ilmu. Mereka sengaja berlayar ke pusat-pusat keagamaan di India, belajar di sana, terus balik lagi buat nyebarin ilmu yang mereka dapat. Teori ini ngasih kita gambaran yang keren banget kan? Nenek moyang kita itu bukan sekedar penerima pasif, mereka adalah pelaut ulung, penjelajah intelektual yang secara aktif menantang samudra buat nyari ilmu dan membawanya pulang demi mencerahkan bangsanya. Kekuatan teori ini tuh kuat banget. Ini bisa ngejelasin kenapa budaya Hindu-Buddha di Indonesia punya ciri khasnya sendiri karena nggak ditelan mentah-mentah, tapi diadaptasi. Ini juga ngasih motif yang jelas buat para bangsawan dapat ilmu suci buat nguatin kekuasaan mereka. Kelemahannya, yaitu kurangnya bukti langsung soal perjalanan buat belajar ini. Dan ada beberapa sejarawan yang bilang masyarakat Indonesia saat itu masih terlalu pasif buat perjalanan ambisius semacam itu. Jadi, dari semua teori tadi, mana yang benar? Kenyataannya, sejarah itu jarang banget sesimpel itu. Kemungkinan besar, nggak ada satu teori pun yang jadi jawaban tunggal. Proses ini kemungkinan besar adalah kombinasi dari semuanya yang terjadi selama ratusan tahun. Mungkin ada pedagang yang buka jalan, terus diikuti pendeta yang diundang, dan diperkuat lagi sama para cendekiawan Nusantara yang pulang bawa ilmu. Pada akhirnya, misteri ini ngajarin kita kalau sejarah itu bukan cerita tentang satu pahlawan, tapi jaringan interaksi yang super rumit. Pertanyaannya sekarang buat kalian, dari semua tersangka ini, teori mana yang paling meyakinkan buat kalian? Dan yang lebih penting lagi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah kuno tentang perahu, kitab suci, dan perdagangan ini, tentang gimana budaya kita terhubung dan kadang terpecah di dunia modern sekarang?